Jadi mindfulness bisa jadi lewat cara kita connect lagi dengan alam. Keliling-liling malam-malam sambil cerita. Tadi istilahnya apa sih? RL? Night riding. Nah ini generasi post pandemik ya. Post pandemik ini punya memang concern terhadap kerja, sekolah, tugas, juga keluarga. Halo, kenalkan saya Sadam, host podcast Youth Lab. Di setiap episode akan ada banyak insight anak muda, hasil riset, dan juga forecast trend. Di episode perdana kali ini, kita akan membahas mindfulness. Apa sih mindfulness itu? Kenapa anak muda zaman sekarang berbicara tentang mindfulness? Sudah hadir tamu spesial saya, doktor psikologi, penulis buku, riset advisor, lebih dari 15 tahun. Yuk simak di podcast Youth Lab, Reimagine Generation. Selamat datang Mas Faisal, apa kabar? Kabar baik. Sadam gimana kabarnya? Baik juga Mas. Jadi di setiap podcast akan selalu ada street interview Mas. Kita nonton video street interview topik ini yuk Mas. Oh ini pasti menarik banget nih. Nama saya Maruli Arya Suputra dari kelas 8E di SMP 19 Jakarta. Hai semuanya, nama aku Nabila dari Universitas Mercu Buana. Bermain game tuh. Kok sama? Ya kadang-kadang ini temennya apa ya, suka toksik gitu. Mungkin karena kayak pusing masalah di sekolah ya, tugas yang kebanyakan. Apa ya, keluarga kali ya, kalau itu juga salah satu bikin stres ya. Naik motor, keliling-liling malam-malam sambil cerita. Tadi istilahnya apa sih? RL? Night riding. Oh, NR. Cerita sendiri gitu di motor. Iya. Nah tadi kan hasilnya ada 3 tuh Mas. Yang membuat mereka stres adalah main game, Iya. ada tugas, dan juga keluarga. Iya. Salah satunya dia kalau stres ada confined night riding gitu. Iya. Itu gimana tanggapannya Mas? Itu kan menarik ya. Pertama menarik. itu main game kan yang harusnya menyenangkan, kok malah jadi stres. Malah jadi toksik. Jadi malah dia bilang kan beberapa hal tuh kalimatnya toksik ya ini. Jadi bikin gue stres gitu. Jadi emang ada beberapa hal ini di generasi muda sekarang yang beda dengan generasi dulu. Misalnya contoh tuh, kalau dulu main game di generasi saya itu kan mainnya konsol ya. Konsol paling banyak kan mungkin berempat tuh pakai joysticknya tuh. Terus mungkin juga ya mainnya pada saat tertentu aja ya, saat bisa kumpul di rumah. Gitu. Gak bisa komen juga saat main kan ya. Kalau sekarang kan bisa main multiple player banyak banget, bisa sambil komen gitu. Yeah. Nah disitulah muncul kultur baru gaming nih. Yang sekarang ya bisa ngedis, bisa trash talk ke orang gitu. Terus ada pressure juga kalau dibandingin dirinya sama ya temen yang lain. Jadi yang harusnya kegiatan menyenangkan Malah jadi dia merasa stressful kan. Nah kalau tadi ada 2 hal lain, ada tugas sekolah, ada keluarga. Ini juga fenomena yang saya juga riset bersama teman-teman di Youth Lab ya. Itu Jadi, gimana tuh Bang? Nah ini generasi post pandemik ya. Post pandemik. Post pandemik ini punya memang concern terhadap kerja, sekolah, tugas, juga keluarga. Karena waktu COVID itu mereka terbiasa di rumah aja terus kan. Setiap hari ketemu orang tua atau kakaknya, adiknya gitu. Belajarnya semua serba online gitu. Jadi mereka tuh punya prioritas untuk kesehatan dirinya sendiri. Lebih peka Ya bahwa gue butuh suatu balance nih dalam hidup gue. Gak cuma tugas, gak cuma ngurusin perkara sehari-hari sama keluarga gitu. Gue juga butuh me time gitu, butuh adanya life balance gitu. Makanya sekarang kan istilah itu juga muncul gitu. Jadi mungkin ya tadi salah satu fenomena yang akhirnya mengemuka diantaranya kan ada NR tuh. Night riding ya. Kenapa sih night riding ya? Karena merasa
punya waktu dengan diri sendiri ya saat night riding itu ada penghayatan suasana malam gitu kan, nggak macet, ada anginnya. Biasanya ditambahin soundtrack tuh sambil dengerin lagu tertentu gitu kan. Itu fenomena yang kaitannya dengan ya tadi ya, permasalahan mindfulness anak zaman sekarang tuh seperti apa. Nah, mindfulness zaman sekarang tuh yang saya pahami mungkin lebih be present gitu Mas yang saya alami. Menurut Mas sendiri mindfulness untuk anak muda zaman sekarang nih lagi tren itu apa Mas? Ya betul. Jadi kita connect ke diri sendiri. Connect diri sendiri. Karena setiap hari kita mungkin bangun tidur langsung cari mobile phone kan, langsung scrolling gitu. Nanti kerja atau di sekolah hubungannya juga dengan laptop atau dengan mobile phone lagi. Jadi kita lebih sering connect ke dunia luar dibandingkan kita connect ke diri sendiri. Jadi ketika kita bicara mindfulness tuh adalah upaya untuk kita reconnect nih ke diri sendiri nih. Ke pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri. Hari ini saya lagi berasa apa, sedihnya apa, harapannya apa, lagi pengen apa gitu. Jadi gak kepengaruh sama dari luar itu, informasi dari luar gitu Dam. Upaya untuk mengenal lebih dari diri sendiri gitu ya. Iya. Bagaimana generasi muda sekarang itu mengartikan mindfulness sendiri Mas? Nah kalau sekarang ada semacam kebingungan ya. Kebingungan cara untuk bisa connect ke diri sendiri. Kan kira-kira begitu. Ada yang menemukan caranya lewat NR tuh, night riding gitu. Ada yang mungkin lewat gaya hidup, misalnya meditasi. Ada yang waktu COVID kemarin memilih untuk trekking, pergi ke gunung, connect dengan alam. Traveling gitu ya. Atau traveling gitu. Jadi sekarang kita di era di mana anak muda itu mencari dan menciptakan berbagai cara untuk bisa connect ke diri mereka sendiri. Jadi tidak ada satu cara, tapi bermunculan berbagai arus baru, stream baru, gaya hidup dan metode untuk menemukan diri sendiri lagi. Gitu. Tetap mencari diri sendiri gitu ya. Untuk ketenangan diri sendiri. Untuk ketenangan diri sendiri. Apa salah satunya healing juga Mas? Ya healing menjadi salah satunya. Healing kan ketika misalnya seorang anak muda overload nih dengan pekerjaan atau tuntutan di rumah keluarga gitu kan. Ya salah satu caranya dia untuk healing itu sebetulnya untuk dia bisa kembali menemukan dirinya sendiri tuh. Dia lagi pengen apa sebetulnya? Apa yang akan membuat aku bahagia gitu. Gimana caranya keluar dari perasaan hampa ini atau sedih ini tuh seperti apa? Jadi itu yang dia diupayakan healing itu sebetulnya menjadi kata apa ya? Kata kunci generasi ini tuh karena ada permasalahan itu sebetulnya yang kaitannya sangat dekat dengan ya keterikatan kita sama semua device digital di sekitar kita itu. Berarti adanya teknologi juga mempengaruhi banget. Apa gara-gara mereka stres jadinya mending gue healing aja deh biar lebih damai, biar lebih fresh lagi gitu. Itu mungkin salah satunya nggak Mas? Apa? Ya itu yang beda antara generasi, kan ada perbedaan generasi berarti kan dalam menghadapi stres. Ada sebuah generasi itu, generasi tahun 80, tahun 90, kalau stres itu bangga gitu Dam. Stres bangga, iya gitu. Gue lagi stres nih, gue lagi lembur gitu. Jadi cerita-cerita kok lagi lembur tuh. Karena itu sebuah capaian gitu kan. Dan stres sebuah pencapaian. Dulu. Iya, berarti kan dia banyak tuntutan yang dia harus tuntaskan gitu. Nah itu kalau generasi sekarang kalau stres itu kayak ini melemahkan gitu. Jadi sebetulnya ada cara tafsiran baru gitu, yang berbeda terhadap stres. Kalau generasi dulu melihat itu sebagai gue makin banyak challenge, gue makin dewasa nih, gue makin mumpuni, makin hebat, level gue naik gitu kan. Tapi kalau generasi sekarang makin banyak stres tuh, waduh gue harus lari dulu nih, harus keluar dari stres untuk gue bisa produktif. Itu kan berbeda ya. Jadi kalau dulu banyak stres tuh berarti dia kayak gue makin resilient nih, gue berarti makin sanggup gitu, punya banyak kemampuan. Kalau sekarang dia harus pergi dulu healing. Dan di rumah juga caranya berbeda. Kalau dulu misalnya anak itu, aduh stres, bosan nih, mager gitu kan. Terus ngadu ke orang tua. Kira-kira Dam, kalau orang tua zaman dulu diapain tuh sama orang tua ya? Disuruh main mungkin Mas, diajak liburan. Enggak Dam, didiemin aja. Iya. Jadi makanya generasi dulu harus mencari sendiri solusi nih. Gue harus ngapain yang ngilangin kebosanan. Makin susah dulu zaman dulu.
Iya kan nggak ada internet gitu kan. Iya, TV misalnya di era dulu tahun 80-an cuman satu gitu. Jadi harus muncul kreativitas untuk bisa keluar dari bosen itu kan ya. Dari tekanan stres itu. Dicari tahu sendiri cara. Cari tahu sendiri gitu. Nah, kalau sekarang perbedaannya kalau lagi stres pilihannya malah terlalu banyak gitu kan. Gua harus milih. Jadi bingung lagi nih. Bisa nonton streaming, bisa jalan-jalan, bisa yoga, bisa apa gitu. Bingung lagi, jadi kayak muncul kebingungan lagi tersendiri untuk gimana caranya gue bisa keluar dari stres gitu. Kalau yang zaman sekarang berarti banyak pilihannya gitu ya Mas. Terlalu banyak pilihannya limitless, tidak terbatas kan berarti kan. Oke, kita ada survei nih Mas, kalau anak muda zaman sekarang itu banyak stres karena tuntutan pekerjaan. Sementara kalau anak muda yang gak kerja itu gara-gara sekolah, gara-gara kuliah. Nah, menurut Mas sendiri itu seperti apa pandangannya? Jadi ini yang tadi kita bahas ya. Kalau dulu sibuk itu menjadi panjat sosial. Jadi kalau gue lagi sibuk nih banyak kerjaan gitu. Gue lembur nih gitu. Itu menandakan bahwa seorang anak muda itu berada di satu posisi yang penting di masyarakat. Oh mungkin dia eksekutif ya gitu kan. Tapi sekarang kan berbeda. Kalau sibuk berarti lu masih sibuk ya. Kalau gue sih udah jalan-jalan nih. Jadi kalau sekarang makin sedikit kerjaan itu penanda bahwa dia tuh posisinya semakin tinggi. Artinya dia gak perlu kerja lagi gitu kan. Jadi itu menjadi satu perbedaan antara generasi dulu melihat tuntutan kerja dengan generasi sekarang gitu. Kalau generasi sekarang gitu, gue masih dapat banyak kerjaan ya. Berarti ya gue masih belum di level itu tuh, teman-teman gue udah pada banyak waktu luang gitu. Bisa ngerjain hobi mereka, bisa healing gitu kan. Kalau gue masih banyak kerjaan. Kalau generasi dulu banyak kerjaan, malah di-appreciate gitu. Wah lu hebat ya. Banyak yang harus lu selesaikan gitu kan. Jadi dua perbedaan itu. Kalau yang zaman sekarang malah kalau ada waktu untuk eksplorasi lebih itu malah dia lebih seneng. Betul. Kalau dulu banyak nganggur malah dianggap, lu gak ada kerjaan banget ya. Hari gini malah yoga, hari gini malah sepedaan gitu. Ya. Malah masyarakat di era tertentu tahun 80 sampai 90-an pertengahan itu orang kan bingung. Kok lu gak kerja sih gitu kan. Kalau sekarang itu menjadi sesuatu yang lumrah bahwa di hari kerja orang healing, orang malah olahraga gitu kan. Jadi ada perbedaan zaman yang mengubah juga cara generasi muda melihat tuntutan pekerjaan di kantor. Jadi karena sekarang lumrahnya di hari kerja orang banyak beraktivitas healing gitu kan. Jadi pada akhirnya juga anak muda yang di kantor ngerasa, gue butuh healing nih gitu kan. Teman-teman gue lagi pada healing ini, gue malah harus kerja nih hari ini gitu kan. Jadi itu yang jadi menimbulkan mungkin data hasil riset itu tuh itulah kira-kira sumber insight-nya. Oke. Nah Mas kan anak muda zaman sekarang tuh banyak yang main sosial media, terus YouTube, bahkan mungkin bisa jadi profesi anak muda tersendiri gitu ya. Teknologi itu bisa jadi menghambat atau jadi solusi untuk anak muda itu mendapatkan mindfulness Mas, dari pandangan Mas sendiri. Kalau berdasarkan riset dan juga riset yang kita lakukan di Youth Lab itu, implikasinya sekarang mulai banyak kajian dan kita juga dapat bahwa ini banyak menimbulkan kegelisahan baru gitu kan. Kalau sekarang kan ada istilah FOMO ya, fear of missing out gitu kan. Jadi itu satu kegelisahan baru. Gak mau ketinggalan gitu. Wah si ini lagi antrian beli sneaker baru nih, gue harus ikutan. Terus besokannya ada lagi. Ternyata nggak berhenti di situ, ada namanya FOBO. Apa tuh FOBO? Fear of better option. Fear of better option. Saya udah dapat sneaker baru nih, gue beli ini nih Air Force yang baru nih. Ternyata pas scrolling temen gue dapat lebih bagus lagi, better option. Jadi pengen lagi. Jadi nggak, tadinya harus udah happy hari itu kan, tapi jadi nggak jadi happy kan. Misalnya ini berlaku untuk bukan hanya produk yang kita beli, misalnya apapun. Gue diterima di fakultas apa, di universitas apa, happy, wah gue udah belajar, gue diterima gitu. Tapi pas scrolling temennya diterima di universitas lebih bagus, fear of better option. Jadi nggak jadi seneng, gue jadi galau lagi gitu kan. Lalu ada nanti lanjut lagi bisa ke FODA. FODA apa itu Mas?
fear of doing anything. Jadi karena selalu membandingkan dengan orang lain dan merasa kita selalu kurang, akhirnya gue nggak mau ngapa-ngapain deh. Karena Malah jadi nggak berbuat apa-apa. Iya, gue salah terus nih. Karena ujung-ujungnya gue nggak pernah happy gitu kan. Gue dapet ini, gue bandingin kurang, gue bandingin kurang lagi gitu. Jadi ini fenomena lingkar setan lah yang bisa dikatakan. Itu yang dampak tadi dari teknologi media sosial itu terhadap generasi muda. Di antaranya, walaupun media sosial tentunya bisa dipakai untuk beragam hal yang produktif dan kreatif bagi anak muda. Tapi ada hal lain ini yang bisa memberi dampak itu. Tadi FOMO, dan FODA ya. Jadi ada dampak positif, ada dampak negatifnya juga. Betul, teknologi. ya. Tergantung si Gen Z-nya mau ke arah mana untuk Betul. memakainya. Kan banyak nih Mas di sosial media, di TikTok, di Instagram, ada banyak kata healing. Pergi ke curug, pergi ke pantai gitu ya, untuk nggak tahu untuk kontemplasi atau untuk lari dari hiruk pikuk kebiasaan mereka gitu. Iya, iya. Apakah emang mindfulness selalu berkaitan dengan alam, Mas? Kalau mindfulness itu kan tercapai kalau kita sepenuhnya sadar bahwa kita tuh berada dalam momen saat ini nih. Kayak saat ini lagi ngobrol sama Sadam, pikirannya betul-betul di sini, lagi ngobrol, terus merasakan semua udara ruangan ini dan sebagainya. Gitu. Nah, kadang kita kan lagi ngobrol sama orang, tapi pikiran kita Kemana-mana gitu. di mobile phone tuh, ngecek tuh. Selalu Ya kan? ngecek, dikit-dikit ngecek. Iya, ngecek. Atau pikiran kita di tempat lain. Itu yang disebut kita tidak mindful gitu kan. Jadi mindfulness bisa jadi lewat cara kita connect lagi dengan alam. Karena kalau kita connect dengan alam, lepas dari teknologi, kita semua senses kita tuh menjadi lebih peka gitu kan. Ada aroma gunung, tanah gitu kan, angin, suara gitu. Jadi kita berasa present aja in the moment gitu. Present in the moment. Ya, itu yang sekarang jadi langka. Seorang anak muda yang present in the moment gitu. Karena ketika dalam meeting, di rumah gitu, diajak ngobrol orang tua, pikirannya udah di tempat lain gitu kan. Pikirannya misalnya mau lanjutin main game yang tadi tuh, nih lagi pada mabar teman-teman gitu kan. Itu yang dimaksud sebagai mindfulness yang connect dengan alam gitu. Berarti emang harus peka dengan momen ya. Dengan momen ya. Kalau di outdoor gitu mungkin lebih banyak view yang bisa kita nikmatin. Bukan hanya view sih. Apa Mas? Karena ini sebetulnya cara simple ya, Cara rule of simple. thumb itu. Untuk kita bisa jadi mindful. Pertama, Apa? dalam hitungan 10 detik itu, kita misalnya fokus ke pendengaran gitu. Jadi kita coba menangkap misalnya 3 suara di sekitar kita tuh. 3 suara. Lalu melihat mata, wah di sudut pandang mata kita apa? 3 hal gitu. Terus habis itu apa nih? Dari yang sekitar kita yang kita bisa raba gitu. Itu aja kalau bisa dilatih, kita akan terus mindful tuh. Kita akan peka pada momen saat ini tuh. Kita hadir sepenuhnya gitu. Tapi kalau kita bawa mobile phone kan jadi hal lain ya. Karena dikit-dikit kita scroll. Itu banyak distraksi gitu sih. Jadi Mas. distraksi, betul. Jadi distraksi informasi, distraksi teknologi yang membuat kita pada akhirnya nggak hadir pada momen yang seharusnya kita mindful gitu. Oke. Nah, kita nemuin survei lagi Mas. Aspirasi anak muda sekarang itu pengen jadi lebih baik, pengen punya bisnis, pengen punya rumah, pengen sukses. Menurut Mas tuh aspirasi atau optimisme anak muda zaman sekarang tuh seperti apa Mas? Kalau dalam riset Youth Lab memang kita menemukan Ya. ada hal menarik nih terkait aspirasi, cita-cita hidup gitu ya. Aspirasi. Kalau generasi terdahulu, misalnya Gen X itu cita-citanya tinggi-tinggi tuh. Pengen misalnya jadi lawyer hebat, jadi arsitek terkenal gitu. Kuliah sampai doktor di universitas ternama gitu. Nah, masuk ke kira-kira tahun 2011-an ke atas, itu cita-cita menjadi semakin sederhana. Cita-cita apa? Gue pengen happy aja. Pengen deket sama orang tua gitu kan. Atau gue pengen deket sama teman-teman, pekerjaan deket sama teman-teman gitu. Jadi itu aspirasi sekarang kaitannya dengan little happiness yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari tuh. Jadi tidak lagi hal-hal yang besar, tapi hal-hal kecil yang membuat kita happy di dalam diri kita.
Berarti hal-hal simple yang buat happy aja itu udah jadi aspirasi atau prioritas. Jadi aspirasi prioritas bagi anak muda sekarang. Berarti bukan hanya tuntutan materi doang, Mas. Bukan hanya materi, bukan hanya misalnya status, jabatan, capaian di masyarakat, tapi hal-hal sehari-hari aja bisa dekat sama ibu, dekat sama orang tua, punya geng pertemanan yang akhirnya gue bisa bikin bisnis cafe yang dimana teman-teman bisa kumpul gitu. Oke. Itu jadi little happiness yang itu memberi makna bagi anak muda sekarang tuh. Little happiness yang menjadi makna untuk anak muda. Betul. Sebelum pertanyaan terakhir, saya penasaran sih Mas, sebenarnya apa sih yang ngebawa budaya mindfulness itu ke anak muda, Mas? Awalnya itu apa sih? Awalnya ya situasi krisis ya. Situasi krisis. Iya, kalau tidak ada krisis kayak seperti kemarin COVID gitu, itu tidak akan Salah ada satunya upaya untuk menemukan mindfulness. Gitu. Karena kita akan sibuk aja mengejar hal-hal di luar diri kita kan ya. Karena setelah krisis kan ada permasalahan lain nih. Permasalahan harus adaptasi dengan sekolah yang tadinya nggak pernah sekolah offline harus sekolah offline gitu kan. Muncul masalah-masalah baru gitu. Ada masalah ekonomi. Jadi kan karena harus catch up nih akhirnya dengan ekonomi sekarang, dan ada masalah misalnya pekerjaan berubah semuanya gitu kan. Jadi yang membuat anak muda pada akhirnya fokus pada mindfulness ya sebetulnya kondisi krisis di sekitarnya gitu. Ya pada akhirnya itu reaksi alamiah anak muda untuk aku pengen kembali ke diri sendiri nih. Pengen lebih paham tuh sebetulnya gue pengen apa dalam hidup ini dan apa yang membuat gue happy dan bahagia gitu. Berarti si pandemi ini juga ada dampak positifnya ya untuk anak secara mindfulness iya. Secara mindfulness ya gitu. Jadi kita di setiap akhir episode akan selalu nanya tentang reimagine generation. Di topik ini Mas, menurut Mas reimagine generation tentang mindfulness itu apa? Reimagine generation ya, anak muda bagi saya gitu. Dalam imajinasi saya tentang anak muda Indonesia itu adalah anak muda yang mindful ya. Artinya dia bisa mengikuti globalisasi gitu kan. Dia kreatif, inovatif gitu. Tapi di tempat lain dia tidak lupa untuk menemukan jati dirinya gitu. Bahwa dia punya makna terhadap hidupnya, apa yang dia kejar, apa yang dia pilih gitu. Apa yang dia ingin capai itu semua penuh dengan makna, dan itu yang akan membuat semua perjalanan hidupnya itu penuh dengan resiliensi. Jadi dia gak mudah putus asa, gak mudah galau, gak mudah gelisah, karena dia tahu semuanya datang dari dirinya sendiri, bukan karena tuntutan eksternal di sekitarnya. Bukan karena tuntutan eksternal di sekitar dan tahu diri sendiri. Terima kasih Mas Faisal. Sama, thank you banget Sadam. Banyak wawasan yang saya terima. Terima kasih. Seru banget. Oke, sahabat Youth, menurut kalian mindfulness itu apa sih? Bisa komen di bawah sini dan follow Instagram kita Youth Lab Zain. Websitenya ada youthlab.id. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bye-bye.